Salam sadis, salam weekend, salam dam. Habis dam yang kita takutkan 2 hari ini udah saya bilang yang kita takutkan itu altcoin ya kan. BTC naik dikit dia nggak naik. Takutnya BTC dam dia yang dalam. Bener-bener dalam kali ini ya. Banyak loh yang lumayan kena dam. Itu tadi pagi saya bangun terkejut juga saya lihat. Filecoin sampai 30% something semalam. Ini agak ngeban dikit. Sampai ke $2.60 something ya. Ini udah $3 lagi. Wah. Ini gara-gara mereka perang planton. Banyak sekali FUD Binance itu ya. Jadi ya sabarlah. Makanya hari ini agak rada dingin pun aku pakai baju holding me supaya semangat kita hold. Terpaksa paus sama paus berantem, kita plankton, ya betapa lagi pakai jurus sadis lagi, ya kan sabar, disiplin diri gitu ya, ya gitulah. Tapi ya nggak usah takut kalau misalnya sangkut ini di harga-harga sekarang ini dalam setengah tahun ini harga-harga begitu tuh kita nggak usah takut gitu. Itu yang dibutuhkan kesabaran ya memang harus uang dingin yang tunggu dia nanti ngeban balik aja gitu ya kan. Jadi ini saya buat video di hari Sabtu ini. Market cap udah balik lagi ke 800 billion. Tadi sempat 790-an ya. Ini sekarang market cap di 803,4 billion, volume 49,5. Aduh, BTC-nya 40. BTC dominance 40, makanya kecekek altcoin, makin kecekek. Semua pada buang barang sih. Dengan kondisi gitu ya, pada takut exchange bermasalah. Ini BTC di 16.723, Ethereum di 1179, BNB 230, XRP 35, bla 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 ya, sekitar gitulah. Kali ini lumayan banyak yang terdiskon. Ini BNB overall dalam seminggu ini udah 20% lah, 19,20% lah dia terkoreksi ya. Dengan kondisi ini Doge juga, Doge overall seminggu ini ya lebih kurang 20% juga lah ya terdiskon. Uniswap ya kan lumayan lah, Avalanche ya ada lumayan sih, banyak yang terdiskon 20% ya kan. File saya terkejut kok bisa terbanting sampai 30 lebih ini Filecoin ya kan. Trust Wallet TWT overall 40 ya, itu wajar Trust Wallet karena kemarin itu pas masa exchange udah dipom-pom, kalau sekarang dikoreksi gitu masih mending. Tapi ini udah banyak yang udah terkoreksi dalam, malah tambah dalam lagi nih. Nah, ini yang pusing. Kalau yang lihat sabarlah dengan kondisi begini, ya kan? Karena kalau udah kondisi gitu, cuma bisa sabar kita ngadepin ini ya. Karena paus pada berantem, ya kan? Juga kalau bukan karena ini juga dia berantem sama Kevin O'Leary juga, dia ada duit, dia bisa juga ada pro di belakangnya ya, bisa yang sebagian YouTuber atau media ya sudutkan Binance kan, orang yang nggak ini ya tambah ini. Ada juga yang netral, yang mereka tahu Binance ya mereka penyampaiannya equally bagus. Ada yang masih pro Binance misalnya kayak BitBoy. Crypto Banter in the middle ya ininya. Ada yang ini tapi ya efeknya ini banyak yang ini tangkapannya pas interview di CNBC itu ya kan. Ya sulit dijelaskan sih dia penyampaiannya yang buat mereka ini, tapi ya mau gimana lagi. Ada hal juga dia nggak bisa langsung ini ketus ngomongnya gitu kan. Misalnya ditanya soal audit dia, kenapa nggak dikasih audit gini. Ya sebenarnya saya rasa dia juga cari orang, dia udah tahu dia dari
udah berapa tahun ini dia udah ditarget gitu. Jadi dia mau cari auditor juga dia harus bisa trust. Dia kalau dari cara dia ngomong itu secara psikologis si CZ ini kita udah tahu dia sulit percaya orang karena dia tahu dia ditarget juga. Jadi dia harus benar-benar cari yang bisa dia percaya untuk audit barang dia. Istilahnya gue cari auditor itu gue punya dapur dibuka, ya kan? Nggak mungkin gue sembarang kasih orang audit yang misalnya kayak CNBC itu ada yang nanya dia kan, Coinbase saja di audit pakai si siapa saya lupa Lloyd ya. Lloyd itu kalau nggak salah ya auditor besar tapi dia itu orang-orang banker. Dia lebih banyak dari auditor banker gitu. Ya kalau Sejet kan nggak mungkin langsung terbuka. Gue nggak mau pakai yang begituan ya kan. Dia oh gue nggak tahu gitu. Dia cuma ngeles gitu. Justru karena dia ngeles gitu orang tambah tanda tanya. Padahal sebenarnya kita tahu dia nggak bakal mau apalagi yang auditor-auditor Amrik gitu yang ini. Banyak kan anteknya banker-banker juga gitu. Mungkin juga si Mazat ini ya yang audit saya rasa juga ada tekanan. Karena memang sekarang dia ditarget sekali Binance mau ditumbangin gitu. Ya kan, mungkin ada tekanan atau apa, dia takut jadi dia ini termasuk dia sebagai auditor CRO Crypto.com juga dia tolak, udah nggak mau gitu. Jadi, nah dengan exchange ini padahal udah udah oke. Beberapa hari lalu si Crypto.com dia ini kan dia punya proof of reserve kan. Nah sekarang kena gini lagi, orang tambah semua pada takut gitu karena ya secara logika pada trauma kan udah berapa kali kena gitu ya kan dengan korban gini. Jadi begitu ada ini ya pada lepas barang dulu lah, mereka CL dulu lah daripada lebih dalam rugi, cepet-cepet buang barang. Nah itu ya kan kondisi saat ini market satu alasannya di situ ya kan. Maka saya bilang kita harus sabar, satu alasannya di situ ini dia begini karena perang mereka ini ya kan. Ya, sejak udah pasti dia harus cari auditor yang bisa dia percaya. Dia nggak mungkin cari. Kalau Coinbase beda. Coinbase kita udah tahu dia antek pemerintah. Dan yang kerja sama dia di belakang itu keuangan dia, Messari gitu. Messari itu anak cabang dari Goldman Sachs, banker juga. Jadi mereka udah tahu sebenarnya di belakang-belakang itu siapa gitu. Ya, udah tahu Coinbase ini kan ada kerjasama apa. Sedangkan Sejet nggak mungkin pakai auditor gitu. Cuma dia nggak bakal ngomong, dia ngeles. Oh ya, saya nggak tahu. Nah justru dia ngeles gitu. Jadi orang tanda tanya kok dia nggak mau diaudit gitu. Padahal bukan itu sebenarnya saya percaya. Saya pribadi saya masih yakin gitu Binance. Cuma butuh waktu lah. Sudah terjadi kondisi gitu, market itu butuh cooling down. Ya, jadi maka yang kita harap Santarelli ini justru Santa diskon. Bullshit ini. Gara-gara banyak sekali negatif gini akhirnya Santarelli jadi Santa diskon ini. Ya udahlah sabarlah gitu ya. Jadi yang swing-swing pun jadi invest dulu sementara. Kadang ya saat luck belum ada kita harus sabar gitu. Ya kan? Saya aja kayak kemarin saya pikir saya nggak shock ya market ini, saya coba di emas dikit udah. Belakangan ini emas ya lancar. Nggak tahu anomali, market ini anomali. Semalam itu semua pada merah, ya. Logam mulia, platinum, palladium, rhodium semua merah. Justru emas ngelawan arah hijau. Yang saya pikir bisa merah, nggak taunya ngelawan arah. Kena gocek semalam, ya udah namanya lagi kita lagi unlucky, ya udah harus akui unlucky, ya udah jangan ini. Ya for fun sih sebenarnya kemarin dia cari uang weekend nggak dapet, ya udah kena gocek malahan. Ya udah santai aja, udah weekend nonton kuda, malam ini nonton bola ya kan. Udah ini juara ketiga, ambil posisi ketiga Kroasia sama Maroko ya kan. Ya, kita lihatlah yang mana ini. Ada yang pro Maroko, ada yang pro Kroasia. Kalau saya pribadi, saya kayaknya lebih ke Kroasia sih. Kalau saya lihat Kroasia
saya lebih yakin pertahanan mereka secara overall. Ya memang kemarin itu dibobol Argentina, tapi kalau secara overall recordnya lihat dia termasuk pertahanan yang kuat, yang susah dibobol juga gitu. Kebetulan jebol karena yang dilawan Argentina kena gocekan Messi juga karena penalti, ya kan. Awalnya terbuka karena penalti gitu. Maka saya rasa kalau saya pribadi secara ini saya lebih pilih Kroasia. Salah satu juga yang saya lihat pertahanan bagus ini Argentina sama Prancis juga. Prancis pertahanan kemarin bagus sekali itu waktu Prancis lawan Maroko itu, yang saya salut pertahanan Prancis. Prancis juga sulit dibobol, dia punya belakang itu kuat sekali. Tapi ya kita nggak tahu nanti kalau lawan Argentina, ya kan ada si bocil itu, si Messi yang lebih gesit gitu ya kan. Tapi ya nggak tahu juga, Prancis ada Mbappe yang nggak tahu. Ya seru itu. Malam ini mungkin secara ini relax nonton bola, nanti tengah malam ya kan, ya saya mungkin agak pro Kroasia gitu. Tapi orang Indo gua rasa pasti banyak yang pro Maroko sih, karena pro religion maybe saya rasa gitu ya. Tapi secara ini Maroko tahun ini bagus sekali, harus diakui permainan mereka bagus gitu. Cuma saya kalau lihat mungkin untuk serangan Kroasia juga bagus, jadi saya ambil lebih mencondong, saya lihat lebih bagus di belakang pertahanan Kroasia. Jadi Kroasia lebih pro Kroasia, itu alasannya. Tapi yang namanya bola bulat kan, yang penting semangat. Market hari ini santai aja, kalau kalian yang udah sangkut jangan stres. Kalau udah ini tinggalkan market, cari kegiatan yang positif ya. Nggak usah harus cek market, kalian nggak nonton YouTube saya juga nggak masalah gitu. Ya kan, daripada Anda stres, Anda tinggalkan dulu. Kalau Anda udah, apalagi yang trading kan udah bilang, hati-hati yang trader main leverage kondisi gitu, itu sangat bahaya. Tapi kalau Anda scalping atau swing, kena dump begitu, paling pakai ilmu sadis. Ya kan, jadi investor dulu. Kan begitu. Buat yang swing atau scalping gitu ya, tunggu pembalikan arah. Ya kan, jadi ya begitulah keadaan market untuk saat ini. Yang utamanya kita harus sabar, tunggu lihat ini arahnya, apalagi nanti minggu depan ada apa lagi, terus udah menuju Christmas juga market. Ini juga sebab buang barang, satu alasan lagi kemarin gede sekali rupanya. Rupanya total market option expire itu hampir 4 triliun loh. Jadi saya baca Senin kemarin, yang saya tahu bond yield itu 1, something, terus rupanya di saham-saham stock market itu ada juga, banyak juga yang dari S&P, dari apa, yang option. Jadi total 375, hampir 4 triliun kemarin. Maka ada yang sebagian buang-buang barang. Semua pada merah. Siap kirain ada yang arahkan duit ke bond yield, emas merah, nggak tahu emasnya yang mereka balikin ke emas terbalik. Logam mulia, platinum, palladium, apa kan, rhodium, semua pada merah. Justru emas sama perak yang hijau, lain semua merah, semua kebakaran. Nah, kadang market gitu, pas di luar perkiraan kita. Saya pikir logam mulia juga semalam semua kena imbas, rupanya nggak semua, justru emas perak yang nggak kena imbas, yang malah hijau gitu. Nah, itulah market pas anomali juga saat kita kurang beruntung. Kadang gitu, harus akui, oh ya, ini lagi unlucky, udah gua sabar gitu. Ya kan? Jadi jangan paksa. Jadi, kalau apalagi yang uang panas, uang ini, udah Anda keluar market dulu, jangan sentuh kondisi gitu. Ya kan? Kecuali ada yang sistem nabung, nyicil, kondisi gitu, ya cicil aja. Udah murah sekali gitu. Ya kan? Anda kalau untuk lihat long term, ya gitu, saat gitu banyak tak, kok saya mau ya gini, saat dam-dam begitu Anda cicil gitu, jangan mau lihat harga gitu, karena ini udah murah gitu, ya. Jadi itu konsepnya. Jadi Anda yang scalping atau swing, atau yang mau long invest atau middle atau short, kita kan nggak tahu masing-masing Anda. Kalau Anda yang mau long invest gitu, tanpa mau tahu market gimana, Anda taunya
eh, mau cicil tiap ada dam begini ya cicil aja koin target Anda gitu, karena ini udah harga murah sekali ya. Jadi begitu aja di hari weekend ini. Saya mau nonton pacuan kuda dulu, tenangkan pikiran, relax ya kan. Market biarkan dulu secara ini, lagi begitu tuh jangan harap mau gimana ya. Yang penting kita harap dia tadi tutup candle di 16.600, dia bisa bertahan di situ, jangan jebol ke bawah gitu ya. Andai kata dia jebol dari 16 ya, nextnya kembali ke 15. Tapi saya rasa sementara enggak ke situ sih saya rasa. Semoga bisa aja ketahan di 16.5, 16.6 di situ di weekend ini. Atau ya lihatlah minggu nanti Senin pagi weekly candle-nya nutup di mana, ada sinyal positif atau enggak, kita pantau di situ ya kan. Jadi nggak usah dikejar market ya. Kondisi gitu BNB kebuang juga, altcoin juga keseret sebagian ya, kita lihat lah karena dia exchange besar kan. Gimana, tapi percaya, saya masih yakin sekali percaya, cuma butuh, udah kondisi gitu butuh waktu sedikit cool down buat market lebih cool down, orang karena lagi banyak yang panik. Terus juga ini dam juga udah sebagian juga yang hold juga tutup buku akhir tahun, mungkin buang barang dulu, nanti awal tahun mereka serok balik, bisa aja awal Januari. Biasa kadang awal Januari justru hijau-hijau dulu gitu karena ada yang belanja balik, akhir tahun dia tutup buku, dia mau bersihkan. Mungkin ini cepat dengan adanya FUD, lebih cepat mereka buang, ya udah biarkan aja gitu, kita sabar dulu. Oke, jadi jangan terlalu terganggu psikologis Anda, kerja nyata dulu lah ya. Kalau Anda yang long invest, ada nabung-nabung ini, tapi harus pasti uang dingin. Jangan uang bilang belum kepake ini itu, jangan. Karena kondisi sekarang ekonomi sulit, Anda harus ada pegang duit. Tahun 2023 sulit ekonomi gitu. Ya. Jadi lebih harus hati-hati, jangan sembarangan ini ya. Harus betul-betul Anda manage uang Anda. Itu aja sih. Video hari ini di hari Sabtu ini. Salam Syaryo dari Tokyo, holding me. Oke, God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.